Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gara-gara patah as roda belakang, sebuah truk di Balikpapan meluncur mundur dari perbukitan dan menabrak ekskavator mini di tepi jalan. Petani sawit di Kabupaten Berau resah lantaran lahan sawit terendam banjir. Banjir akibat penutupan aliran air oleh salah satu perusahaan batu bara. Puluhan atlet terbaik Kaltim diberangkatkan dalam ajang Sukan Borneo 2025 yang berlangsung di Malaysia. Genangan air yang merendam lahan perkebunan sawit milik warga di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah Berau, inilah yang dikeluhkan para petani. Mereka mengeluh karena khawatir dampak dari luapan air ini menyebabkan tanamannya mati. Bahkan kini hasil panen sawit merosot akibat buahnya rusak setelah beberapa minggu terendam banjir. DPRD yang menerima keluhan petani meresponsnya dengan menggelar rapat dengar pendapat. Hanya saja dalam rapat tersebut pihak perusahaan tidak hadir. Kondisi ini menyebabkan petani kecewa. Petani menegaskan tuntutannya yakni meminta perusahaan membuka aliran air Sungai Agung yang ditutup untuk aktivitas pertambangan. Seandainya ada kepastian tuntutan kami, misalnya apa yang menjadi keinginan masyarakat di situ bisa terpenuhi, ya kami sangat puas lah, soalnya kami perkebunan bisa jalan, perusahaan bisa jalan, sama-sama menguntungkan. Soalnya kami masyarakat di situ sangat senang dengan keberadaan perusahaan karena dapat menyerap beberapa tenaga kerja dari kampung. Tapi perlu juga dipikirkan apa kondisi masyarakat yang tidak kerja di situ kan, yang terutama di perkebunan sawit itu. Soalnya dampaknya ini betul-betul terasa. Kita yang hadir ini tidak dihargai. Tidak hanya petani, para anggota DPRD pun kecewa oleh ketidakhadiran pihak perusahaan. Meski begitu, DPRD masih memberi kesempatan. DPRD berjanji tetap akan hadir jika nantinya pihak kecamatan menggelar pertemuan untuk membahas persoalan tersebut. Bahwa teknis apa menjadi kewenangan beliau dan beliau tidak sawit mereka terendam banjir sampai berbulan-bulan. Diprediksi itu akibat pengalian sungai Agung. Jadi hari ini kita cukup ini juga karena perusahaan tidak hadir. Kita nggak cukup mendengar dan kita akan ditindaklanjuti mungkin musyawarah lewat musbika di kecamatan untuk bisa memediasi keluhan-keluhan masyarakat ini. Kami minta mungkin kalau camat beserta jajaran dan musbika di sana mau sidak, libatkan kami. Tujuan dari DPRD yakni ingin mendengar alasan penutupan aliran Sungai Agung tersebut. Para petani berharap persoalan penutupan aliran sungai yang menyebabkan petani diliputi resah itu bisa segera terselesaikan. Petani begitu berhasrat agar hasil panennya kembali meningkat dan tanaman sawitnya tidak terancam mati. Niko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Petani di Kampung Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur, hingga kini masih mengeluhkan keterbatasan sarana seperti mesin pertanian, tempat penyimpanan gabah, pupuk, dan racun hama. Mereka meminta agar pemerintah kabupaten segera menindaklanjuti keluhan tersebut. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan menyebut potensi untuk mendapatkan bantuan sangat mungkin terjadi. Hanya saja, petani harus membuat usulan melalui proposal. Ini dimaksudkan agar dinas bisa mengetahui bantuan yang dibutuhkan. Pihak dinas pun akan menyambut baik usulan tersebut, mengingat Tasuk merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam program ketahanan pangan.
Dinas akan menindaklanjuti kalau sudah ada permohonan proposal ya. Jadi semua itu kami dasarnya itu adanya pengajuan proposal atau permintaan dari kaum petani. Nah, kalau ada itu kami akan mengajukan ke Bupati untuk minta itu persetujuan dan kita anggarkan. Kalau daerah Tasuk sendiri, apakah masuk juga dalam prioritas Ya, kita, Pak? Tasuk masuk juga di program gagal pangan ya, optimalisasi lahan. Jadi dari 2 kali panen menjadi 3 kali panen ya, kemungkinan besar memang gudang kita kita bisa tindak lanjuti kalau ada permohonan. Kan kebutuhan itu tak kalau petani yang tahu. Para petani sangat berharap bantuan tersebut bisa diwujudkan guna meningkatkan hasil panen terutama padi dan jagung. Untuk luas areal pertanian di Tasuk ini mencapai 300 hektar. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Harga telur ayam di Balikpapan hingga Senin siang relatif masih tinggi. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak 2 bulan lalu. Ini terjadi akibat tingginya permintaan sedangkan pasokan tidak banyak berubah. Bahkan permintaan ini semakin meningkat seiring pelaksanaan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mendapati kondisi lapangan seperti itu membuat pembeli resah. Mereka berharap harga telur turun agar daya belinya tetap terjaga. Sementara penjual telur menyatakan kenaikan harga dipengaruhi oleh pasokan dan permintaan. Jika permintaan meningkat, maka otomatis harga jualnya akan terdongkrak. Untuk kali ini telur yang biasa dijual Rp50.000 per piring melonjak menjadi Rp60.000. Biasanya tiap tahun kan bulan Maulid kan pemakaian banyak meningkat gitu loh. Seumpama 100 ikat bisa meningkat jadi 150, 170 Kalau ikat. 100 ikat itu biasa berapa biji telur, Sob? Itu kalau 100 ikat 18.000 18.000 butir. Ya. Kalau untuk satu papan sendiri itu berapa? 30 butir. 30 butir. Kalau harganya ada yang 57, 60, 63, 57, 55. Sebelumnya? Harga sebelumnya itu ada yang 54, 50 masih. Ya langganan memang setiap pasti beli. Untuk dagang atau konsumsi sendiri, Bu? Yang hari ini beli konsumsi sendiri, biasanya untuk saya. Untuk harga kenaikan telur ini gimana nih? Ya itu biasanya saya beli 57, ini 60 katanya. 60 naik. Baru memberatkan atau gimana sih, Bu, sebenarnya? Ya. Anggapannya sebagai warga gimana nih? Kalau saya sih jangan naik-naik terus. Kita kan ibu-ibu ini pasti maunya harganya yang kalau bisa murah, turun lagi. Tapi nggak mungkin turun kan? Kenaikan harga juga terjadi pada ayam potong. Ayam yang biasanya dijual dengan harga Rp50.000 kini meningkat menjadi Rp65.000 per ekor. Kenaikan ini terjadi sejak awal bulan September 2025. Aja normal aja kok kalau menurut hitungan kita. Biasa jual di harga berapa sih? Biasanya kalau yang minggu-minggu lalu begini 55, sekarang sih ya 60, 65. Tidak terlalu banyak juga sih. Beda dengan tahun-tahun lalu. Oke, berarti kalau untuk kenaikan ada tapi tidak banyak ya? Iya, enggak juga stabil aja lah. Stabil aja. Per ekor. Per ekornya 60. Per ekor 60. Iya, beratnya mungkin 1,5, 1,4. 1,4. Tapi Iya. 60 itu sudah mulai dari berapa bulan yang lalu harganya? Wah, enggak, baru ada awal bulan lah. Sementara untuk harga ikan laut justru mengalami penurunan. Rata-rata penurunannya sebesar Rp10.000 per kilogramnya. Harga ikan laut tidak terdongkrak meski cuaca laut kini berangin dan gelombang cukup tinggi. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.